mengenai proses pencalonan Deputi Gubernur Bank Indonesia yang sekarang sedang berlangsung di DPR RI sebagai berikut. Pertama, proses pencalonan Deputi Gubernur tersebut sehubungan dengan pengunduran diri Bapak Yuda Agung sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 13 Januari 2026 dengan surat pengunduran diri yang disampaikan kepada Bapak Presiden dengan tembusan kepada Ketua DPR RI dan Gubernur Bank Indonesia. Kedua, untuk proses pengisian jabatan sebagai pengganti Bapak Yuda Agung tersebut sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Bank Indonesia, termasuk memperhatikan persyaratan anggota Dewan Gubernur, saya sebagai Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 14 Januari 2026 menyampaikan kepada Bapak Presiden rekomendasi usulan 3 calon Deputi Gubernur, yaitu Bapak Thomas Jiwandono, Bapak Diki Kartikoyono, dan Bapak Solikin M. Juhro. Ketiga, selanjutnya Bapak Presiden telah menyampaikan usulan 3 orang calon Deputi Gubernur tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat guna mendapat persetujuan sebagaimana ketentuan dan proses pengaturan dalam undang-undang. Kita tentu saja serahkan sepenuhnya kepada DPR untuk memberikan persetujuan terhadap salah satu dari 3 orang calon Deputi Gubernur tersebut. Keempat, kami tegaskan bahwa proses pengisian jabatan Deputi Gubernur tersebut tidak akan mempengaruhi pelaksanaan tugas dan kewenangan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Bank Indonesia. Perlu diketahui bahwa pengambilan keputusan di Bank Indonesia dilakukan oleh Dewan Gubernur secara kolektif kolegial. Rekomendasi keputusan dirumuskan dan direkomendasikan melalui komite-komite yang ada. Proses pengambilan kebijakan di Bank Indonesia tetap kami pastikan dilakukan secara profesional dengan tata kelola yang kuat. Tentu saja bersinergi erat dengan kebijakan pemerintah untuk bersama menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Demikian Pak Ramdan Denny, pokok-pokok hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 20 dan 21 Januari 2026. Silakan untuk dipandu untuk sesi question dan answer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Gubernur untuk pemaparan dan juga penjelasannya. Selanjutnya kita akan memulai sesi tanya jawab. Sudah cukup banyak beberapa pertanyaan-pertanyaan dari media yang mohon izin akan kami bacakan satu persatu. Pertama, yang terkait dengan nilai tukar, pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan respon kebijakan. Ini pertanyaan dari Chris Suar, dari Ibnu, Bloomberg Technos, Maulana, Investor Trust, Grace, Bloomberg, Pramesti, Bloomberg Technos, Aris dari VOI, Surya, Bisnis Indonesia, Tia dari Kontan, Anissa dari Detik, Magdalena, RRI, dan Stefano Reuters. Pertama, rupiah melemah meskipun BI sudah melakukan intervensi di pasar falas, di pasar SBN, hingga memperkuat instrumen moneter. Bagaimana respon Bank Indonesia ke depan? Apa penyebab utama pelemahan rupiah menurut asesmen Bank Indonesia? Kedua, bagaimana asesmen Bank Indonesia terkait dengan kecukupan cadangan devisa? Kecukupan cadangan devisa di tengah pelemahan nilai tukar rupiah.
Ketiga, bagaimana proyeksi Bank Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi kuartal 1 di tengah tensi geopolitik yang meningkat. Keempat, bagaimana pengaruh cuaca buruk terhadap proyeksi inflasi ke depan, termasuk saat Ramadan. Dan yang kelima, bagaimana stans Bank Indonesia terhadap BI rate ke depan. Selanjutnya untuk pertanyaan yang